Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa syukurillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Wa la hawla wa la quwata illa billah al-aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit merespon kepada beberapa pernyataan yang sedang berkembang bahwa seolah-olah agama Islam itu agama yang kurang menghormati pemikiran atau rasionalitas kemanusiaan. Maka saya ingin pertama kali mengatakan sekaligus sebagai penekanan dan penegasan bahwa tidak ada barangkali pemikiran apapun atau ajaran apapun baik yang diakui sebagai agama maupun ajaran-ajaran kemanusiaan lainnya yang lebih rasional daripada ajaran agama Islam itu. Tapi tentunya pertama kali kita harus memahami bahwa ada perbedaan antara rasionalitas dan kecenderungan untuk merasa bebas tanpa batas dalam berpikir. Karena sesungguhnya orang yang tidak memiliki keterbatasan dalam berpikir ada dua kemungkinan. Yang pertama mungkin sedang mengalami irasionalitas atau mungkin kegilaan. Atau kedua boleh jadi mengalami kesombongan dan menempatkan dirinya pada posisi Tuhan. Karena sesungguhnya ketika kita masih bersentuhan dengan ciptaan dan merasa bahwa kita adalah makhluk, maka pasti kita memiliki keterbatasan. Yang tidak memiliki keterbatasan adalah Allah Subhanahu wa taala. Ilmu dan pikiran Allah tidak pernah ada yang membatasi. Sementara pengetahuan dan pikiran manusia, rasionalitas manusia sangat-sangat terbatas dengan segala kelemahan yang dimilikinya. Dan oleh karenanya, kembali kepada agama Islam sebagai agama yang rasional, ada sebuah pernyataan yang mengatakan begini, la dina man la aqlalah. Orang yang tidak memiliki akal atau rasionalitas, maka sungguhnya dia tidak bisa beragama. Itulah sebabnya agama kita segala sesuatunya dibangun di atas persyaratan akliyah. Kewajiban salat, orang yang tidak berakal tidak wajib salat. Orang yang tidak berakal tidak wajib berpuasa. Orang yang tidak berakal tidak diwajibkan untuk melakukan apapun dari segi ajaran Islam ini. Bahkan orang yang tidak berakal, dia juga tidak akan mendapat hukum ketika melakukan apa yang disebut dengan pelanggaran-pelanggaran dalam agama kita. Maka agama menjadi mi'yar, menjadi ukuran bagi kewajiban atau larangan atau apa yang disebut dengan taklif dalam ajaran agama kita. Kalau kita kembali kepada ajaran agama Islam, kita mulai dari perspektif iman misalnya, maka semua dibangun atas dasar rasionalitas. Walaupun sekali lagi saya tegaskan bahwa rasionalitas bukan berarti kita bisa memahami segala sesuatu secara details. Hal itu bukan karena tidak rasional, itu karena akal kita yang terbatas. Saya barangkali ingin memberikan salah satu contoh. Mana perbedaan antara rasionalitas dan yang disebut dengan akal kita tidak mampu memahaminya. Ketika kita berpikir tentang Isra Mi'rajnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu kemudian ada orang yang cenderung mencari penafsiran-penafsiran bahkan sekaligus mengingkari peristiwa Isra Mi'raj itu, hanya karena akalnya tidak mampu mencapai dan memahaminya. Tapi apakah tidak rasional? Sangat-sangat rasional. Hanya akal manusia yang kemudian terbatas, lemah untuk memahami secara detail bagaimana terjadinya peristiwa Isra Mi'raj itu. Kenapa rasional? Karena Isra Mi'raj pelakunya adalah Allah Subhanahu wa taala. Asra bi 'abdihi, yang telah memperjalankan. Bukan Rasulullah berjalan sendiri, tapi Allah yang memperjalankan. Sekarang rasionalitasnya, kalau kita berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, apakah rasional kalau kita mengatakan bahwa Allah tidak mampu memperjalankan hambanya? Allah menciptakan bumi dan langit. Allah menciptakan semua galaksi yang ada. Allah menciptakan alam semesta ini begitu mudah. Masa tidak mampu memperjalankan seorang hamba yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam?
Maka perjalanan Isra Mi'raj begitu sangat rasional, tapi akal kita begitu sangat terbatas dan lemah untuk memahaminya. Sama saja, ketika ada seseorang yang berusaha untuk mempelajari bagaimana kebangkitan di akhirat nanti, lalu kemudian berusaha memaksakan akalnya untuk memahaminya semua itu, maka mungkin sampai gila pun dia tidak akan bisa memahaminya. Tapi coba merenung sedikit, maka dia akan mendapatkan bahwa ternyata kebangkitan hari akhirat dan pertanggungjawaban ukhrawi adalah suatu yang sangat rasional. Kenapa rasional walaupun tidak bisa diketahui oleh akal secara tuntas? Rasionalitasnya adalah bahwa kalau seandainya kehidupan kita ini hanya kehidupan dunia semata, maka tentu kita bisa saja melakukan hal-hal yang tidak perlu dipertanggungjawabkan. Toh tidak semua bisa diketahui oleh polisi. Kalaupun kita terangkap oleh polisi, barangkali karena punya duit, punya pengaruh, kita bisa saja meng-hire seorang lawyer yang sangat terkenal sehingga kita bisa bebas. Itulah kenapa. Karena manusia merasa tidak punya tanggung jawab di tempat di mana keadilan pasti akan tegak. Maka kehidupan setelah kematian adalah sebuah kemutlakan demi justice, keadilan kehidupan manusia. Maka sangat rasional walaupun akal kita tidak terlalu memahami bagaimana proses-proses yang akan terjadi. Ini juga pernah terjadi pada zaman Ibrahim alaihissalatu wassalam. Dan salah satu nabi yang paling taat kepada Allah, nabi yang imannya demikian hebat adalah nabi kita Ibrahim alaihissalatu wassalam. Allah subhanahu wa ta'ala mengakuinya sebagai hamba yang telah menyempurnakan ajaran-ajarannya. Maka Ibrahim alaihissalatu wassalam dalam proses menemukan kebenaran itu bukan dengan begitu saja. Bukan dengan sebuah peristiwa yang tanpa proses panjang. Tapi satu hal yang kita ingat tentang Ibrahim adalah bahwa dalam menemukan kebenaran itu, Ibrahim alaihissalatu wassalam banyak melakukan pergulatan rasionalitas. Bahkan mungkin ada saja yang mengatakan bahwa Ibrahim alaihissalatu wassalam terlalu lancang mempertanyakan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbi, arini kaifa tuhyil mauta. Ibrahim ketika itu berkata, wahai Tuhanku, tunjukkan kepadaku bagaimana engkau menghidupkan kembali kematian itu. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, awalam tu'min. Belumkah kamu beriman wahai Ibrahim? Ibrahim alaihissalatu wassalam berkata, bala, betul ya Allah, saya sudah beriman. Walakin liyatma'inna qalbi, agar hatiku menjadi tenang. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan Ibrahim alaihissalatu wassalam untuk mengambil 4 ekor burung. Lalu burung-burung itu kemudian dipotong dan dicincang. Lalu kemudian dibagi 4. Lalu masing-masing bahagian itu ditaruh di gunung yang berbeda. Lalu Allah mengatakan, fad'uhunna ya'tina kasa'ya. Coba panggil mereka datang untuk kepadamu. Maka tiba-tiba 4 burung tersebut terbang kepada Ibrahim. Sekedar Allah ingin membuktikan bahwa Allah mampu melakukan apa yang Ibrahim alaihissalatu wassalam belum mampu memikirkan. Tapi itu sangat rasional. Maka sekali lagi, Ibrahim adalah hamba Allah yang begitu taat, hamba Allah yang paling hebat dalam keimanan, tapi toh melalui proses-proses logika dan rasionalitas dalam mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Kita kenal sejarah disebutkan dalam Al-Quran. Bagaimana Ibrahim alaihissalatu wassalam dalam proses untuk menemukan tauhidullah, keesaan Allah. Melihat bulan-bulan disangkanya mereka adalah Tuhan. Tapi setelah bulan terbit, mereka kemudian, Ibrahim kemudian mengatakan, inilah Tuhanku karena besar dan sinarnya lebih hebat. Tapi di pagi hari, ketika matahari kemudian terbit, Ibrahim mengatakan, inilah Tuhanku karena matahari jauh lebih memiliki sinar yang lebih hebat. Tapi setelah matahari terbenam kemudian, Ibrahim mengambil kesimpulan bahwa mereka semua ini bukan Tuhanku, tapi Tuhanku adalah yang menciptakan semua mereka ini, yang menciptakan bintang-bintang, yang menciptakan matahari dan bulan. Itulah Tuhanku. Itulah proses Ibrahim dalam menemukan keesaan Allah subhanahu wa ta'ala, melalui proses panjang di dalam mempraktekkan, dalam menggunakan kemampuan akalnya itu. Maka di dalam Al-Quran kalau kita melihat, Allah subhanahu wa ta'ala memotivasi umat Islam ini untuk berakal, untuk membangun pemikiran yang rasional. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami, kata Allah, menurunkan Al-Quran ini yang berbahasa Arab agar kamu memahaminya, berakal.
Al-Quran mengatakan, dan ini adalah kalimat-kalimat yang paling banyak terpakai dalam Al-Quran. Afala ta'aqilun, afala tatadabbarun, afala tatafakkarun, afala tatadzakkarun. Semua ini menggambarkan urgensi di dalam usaha untuk menggunakan pemikiran kita yang rasional di dalam memahami apa saja dalam agama kita ini. Dalam sebuah ayat di surah Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala memuji sekelompok manusia yang disebut ulul albab. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, pada pergantian siang dan malam, ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. Ulul albab. Dan kata albabun berasal dari kata lubbun yang berarti aklun atau akal. Siapa orang-orang yang berakal, yang rasional itu? Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Mereka-mereka yang selalu ingat kepada Allah, baik dalam keadaan berdiri maupun dalam keadaan duduk atau dalam keadaan berbaring. Dalam arti bahwa orang yang memiliki akal itu akan memiliki sensitivitas batin dalam segala situasi. Ketika kaya ingat kepada Allah, ketika biasa-biasa hidupnya ingat kepada Allah, bahkan ketika pun terjatuh menjadi miskin, dia tetap ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata ingatan batin, ternyata zikrullah itu tidak cukup. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan berpikir secara dalam tentang penciptaan Allah di langit dan di bumi. Maka ketika seseorang mengkombinasi antara ada hati dan akal, maka itulah yang disebut dengan ulul albab. Teman-teman kita, saudara-saudara kita dari kalangan Hispanik banyak memeluk agama Islam pasca 9/11. Salah satu faktor utama yang mereka sebutkan sebagai penyebab kenapa mereka begitu menyambut Islam dengan penuh keterbukaan adalah bahwa mereka menemukan Islam ini sebagai agama yang paling rasional. Sebelum mereka masuk ke dalam agama ini, mereka merasa bahwa semakin beragama kok semakin merendahkan akal pemikiran. Itulah rasionalitas dalam agama kita. Saya masih teringat, dan inilah kewajiban kita bersama, bagaimana kita menampilkan Islam ini dengan lebih rasional. Termasuk bagaimana kita mendidik anak-anak kita dengan agama ini sehingga nampak agama ini sebagai agama yang tidak sekedar bersifat dogmatis. Suatu ketika ada seorang anak remaja yang datang kepada saya bertanya, kenapa babi diharamkan? Lalu saya mengatakan Allah yang mengharamkan. Ditanyakan lagi, kenapa Allah mengharamkan? Saya katakan karena itulah diturunkan sebagai hukum dalam kitabnya. Kenapa diharamkan dan ditetapkan sebagai hukum yang haram dalam kitab suci? Pertanyaan ini tentunya merupakan ciri daripada generasi muda kita, yang dimana segala sesuatu dipertanyakan why. Yang saya istilahkan sebagai the generation of whys. Segala sesuatu adalah why, kenapa? Maka saya kemudian bertanya kepada sang anak tersebut, sang remaja itu, Anda berumur berapa tahun? 17 tahun. Anda sebagai seorang remaja yang berumur 17 tahun mengendarai mobil atau tidak? Kata dia, iya mengendarai mobil. Saya akan bertanya kepada Anda, kalau Anda sedang mengendarai mobil, lalu ada lampu merah, traffic light, berhenti atau tidak? Dia mengatakan, iya berhenti. Loh kenapa berhenti? Karena khawatir terjadi tabrakan. Lalu saya mengatakan, bagaimana kalau Anda mengendarai mobil di tengah malam yang sepi? Tidak ada mobil yang datang dari arah yang berseberangan, dari arah yang lain. Anda sendiri di jalanan itu, tapi ada lampu merah. Berhenti atau tidak? Berhenti. Kenapa? Karena khawatir ada polisi yang menunggu. Tapi bagaimana kalau Anda yakin bahwa di malam yang sepi itu tidak ada polisi? Berhenti atau tidak? Berhenti. Kenapa? Karena jangan khawatir jangan-jangan ada kamera yang merekam. Tapi bagaimana kalau Anda yakin bahwa di sekitar traffic light itu, lampu merah itu tidak ada kamera? Apa Anda labrak lampu merah itu? Dia mengatakan tidak. Kenapa? Dia mengatakan karena itu hukum, itu adalah aturan. Maka saya mengatakan, haramnya babi itu juga jawabannya sama. Dengan segala pergulatan pemikiran yang ada, perdebatan, argumentasi, apapun itu alasannya. Pada akhirnya, alasan yang terutama adalah
Karena Allah yang melarang dalam kitab sucinya Al-Quran bahwa babi itu haram, maka kita terima sami'na wa ata'na. Alhamdulillah anak ini menjadi tenang. Kenapa? Kita mengkomunikasikan ajaran agama kita ini dengan komunikasi dan dengan pemahaman yang bisa dipahami secara rasionalitas oleh dia sebagai anak remaja. Saya juga masih teringat seorang mahasiswa NYU, orang Amerika keturunan India, ketemu dengan saya dalam salah satu acara buka puasa di sebuah masjid. Lalu di saat kita berdiskusi dia bertanya, bahkan sebenarnya menantang kepada saya. Kalau engkau wahai imam bisa menyebutkan kepada saya satu hal dalam agama kamu yang unik, yang khas, yang saya sebagai orang Hindu tidak miliki, saya akan mengikuti ajaran agamamu. Lalu saya kira bercanda. Tiba-tiba saya teringat bahwa orang Hindu itu menyembah banyak Tuhan. Patung-patung. Apa saja yang kira-kira bisa menjadi sakral dan menakutkan bisa dijadikan Tuhan. Sapi juga bisa menjadi Tuhan. Sungai juga bisa menjadi Tuhan. Pohon-pohon yang keramat juga bisa menjadi Tuhan. Maka saya mengatakan kita orang Islam percaya kepada Tuhan yang satu. Beliau tertawa dan mengatakan saya sebagai orang Hindu juga percaya kepada Tuhan yang satu. Lalu saya mengatakan, bagaimana dengan patung-patung yang Anda sembah itu? Oh bukan, kata dia mereka itu bukan Tuhan. Tuhan itu satu, tapi Tuhan itu memiliki aspek yang banyak. Dan patung-patung itulah yang mewakili aspek-aspek ketuhanan itu. Ada aspek ketuhanan wanita, ketuhanan laki, ketuhanan raja, ketuhanan hamba sahaya dan seterusnya dan seterusnya. Maka mereka ini mewakili aspek-aspek tertentu dari ketuhanan, tapi mereka bukan Tuhan. Dalam hati saya pintar juga wanita ini. Lalu saya mengatakan, kamu warga negara Amerika atau bukan? Dia katakan, yes, I am an American. Saya warga negara Amerika. Waktu itu Presiden Amerika adalah Barack Obama. Lalu saya mengatakan, kamu suka Barack Obama atau tidak? Dia mengatakan, iya, Barack Obama adalah seorang presiden yang baik. Lalu saya bertanya, kalau seandainya Anda ingin bertemu dengan Barack Obama, di antara dua pilihan ini, Anda harus menelpon, mengambil appointment, kemudian diperiksa oleh security, lewat sekretaris, dengan ragam macam protokol yang Anda lalui, atau langsung saja kapan dan di mana saja mau ketemu Barack Obama bisa ketemu tanpa ada appointment. Kapan saja Anda ingin ketemu bisa ketemu. Dia katakan ya, yang terbaik adalah yang kedua. Kapan dan di mana saja kalau saya mau ketemu bisa ketemu. Saya katakan itulah yang unik dalam agama kami. Dalam agama kami, kapan dan di mana saja, di saat kami membutuhkan Allah Tuhan kami, maka kami akan berkomunikasi langsung. Tidak perlu melalui siapapun. Bahkan Nabi Muhammad bukanlah perantara antara kami dan Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Rupanya argumentasi anak kecil ini, argumentasi anak SD ini masuk dalam akalnya dia, dan dia memeluk agama Islam gara-gara argumentasi yang sangat sederhana tersebut. Saya ingin tutup dengan cerita tentang Karen Armstrong dan saya sendiri. Suatu ketika saya diundang oleh sekelompok masyarakat Buddha yang berpengaruh di kota New York untuk berdialog dengan Karen Armstrong dalam sebuah tema yang awalnya saya tidak paham. Dan tema itu adalah the nothingness, ketiadaan. Alhamdulillah saya pelajari betul apa makna daripada ketiadaan itu. Ternyata ingin membicarakan tentang apa yang disebut dengan supreme being yang berbeda dari segalanya. Maka kita harus mengalami kehampaan sebelum sampai kepada sebuah ketinggian. Dan itu yang dalam Al-Quran mengatakan, "Faman yakfur bit-taghut", kafir dulu, hindari, ingkari segala sesuatu yang bisa menjadi dianggap sebagai Tuhan. Lalu kemudian wa yu'min billah, masukkan Tuhan dalam jiwa kita. Maka dalam proses untuk menemukan kebenaran, terkadang kita harus mengingkari semuanya. Maka itulah yang disebut dengan the nothingness. Lalu kamu berdialog dengan Karen Armstrong tanpa moderator. Dia bertanya kepada saya banyak hal. Tapi saya bertanya kepada Karen Armstrong juga banyak hal. Salah satunya adalah, wahai Karen, kalau seandainya agama-agama itu adalah makanan-makanan. Dan alasan kenapa saya tanya ini karena Karen Armstrong adalah orang yang ahli, paling ahli dalam semua agama. Kalau seandainya agama-agama itu adalah makanan-makanan, kira-kira makanan siapa yang paling enak? Makanan siapa yang paling lezat? Apakah makanannya orang Yahudi, orang Buddha, orang Hindu, orang Kristen, atau orang Islam? Dia tertawa dan mengatakan, saya masih belajar resepnya.
Tapi beliau kemudian menyambung, dan ini poin yang ingin saya sampaikan. Kata beliau, tapi saya harus jujur, ternyata agama yang paling rasional itu adalah agama Islam. Walaupun kata beliau, ternyata masih banyak juga orang Islam yang kurang rasional. Ini sebuah pukulan berat bagi kita semua. Mari kita belajar untuk membangun rasionalitas. Sehingga kita dalam beragama ini ada keseimbangan antara sentimen, emosi, dan juga rasionalitas. Sehingga dengan begitu kita mudah bergerak dan tidak mudah terpancing. Dan tidak mudah dianggap orang-orang yang keras, orang-orang yang mudah marah. Karena kita tidak memiliki posisi rasionalitas di dalam beragama. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.